Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Kita hari ini akan pelajari tentang pentingnya hidup dalam persekutuan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan penyebar luasan virus corona ini, hidup kita, aktivitas kita banyak berubah dan kita tidak bisa leluasa lagi ke berbagai tempat, ketemu orang-orang. Di sini kita sebisa mungkin tetap di rumah. Apa kamu sudah bosan di rumah? Nah, satu kebutuhan yang benar-benar sekarang kita rasakan, selama ini kita tidak rasakan, kita tidak merasa butuh. Tapi sekarang kita baru benar-benar merasakan kebutuhan itu adalah yaitu relasi sosial. Kita coba selesaikan masalah ini dengan media sosial. Teman-teman mungkin punya banyak akun media sosial, teman-teman gunakan handphone untuk mengaksesnya, dan bagaimanapun juga engkau lama-lama akan merasa ada hal yang kurang, ada hal yang tidak bisa diatasi dengan media sosial. Oleh karena itu, teman-teman, memang penting sekali bagi kita untuk bisa bersekutu, berkumpul di dalam sebuah komunitas. Penting sekali kita hidup di dalam sebuah persekutuan. Teman-teman pernah makan nasi? Bagaimana caranya untuk teman-teman bisa kenyang ketika makan nasi? Apakah cukup satu butir? Pasti tidak. Harus banyak. Ketika nasi itu banyak butirannya, kamu makan itu nasinya, kamu kenyang. Yang kedua, pernahkah teman-teman merasa kehujanan? Apakah engkau merasa kehujanan ketika hanya satu tetes air aja yang menetes ke atas kepala? Saya yakin ketika hanya satu tetes saja, engkau tidak merasa kehujanan. Jangan-jangan engkau merasa ada burung yang menghujani kamu dengan sesuatu. Engkau akan merasa kehujanan, engkau akan bilang kau kehujanan ketika air yang datang banyak. Nah, inilah teman-teman, dua ilustrasi yang menggambarkan bagaimana ada kekuatan, ada hal yang memang menjadi nilai positif ketika kita bersatu, ketika kita beramai-ramai, ketika kita bersekutu. Nah, tetapi tidak semua kesatuan itu disukai oleh Tuhan. Contohnya, kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mulai dari hari ini tidak ada satupun yang tidak akan terlaksana ketika orang-orang ini bersatu. Artinya ada kekuatan di dalam sebuah kesatuan. Pertanyaannya, kenapa Allah gak suka? Kenapa Allah kemudian mengacau balaukan kesatuan mereka? Setidaknya ada 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, dikatakan mereka mau mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit menggambarkan tempat kediaman dewa atau Allah khususnya dalam hal ini. Artinya mereka hendak mendatangi Allah. Mereka hendak mencapai Allah. Mereka hendak menghampiri Allah. Nah, tetapi mungkin ini belum menjadi masalah kalau kita tidak masuk kepada hal yang kedua.
Hal yang kedua adalah dikatakan mereka mau mencari nama. Maksudnya apa mencari nama? Mencari nama bukan sekedar pengen punya nama, tetapi di balik kita memberikan nama kepada seorang, kepada seekor binatang, itu artinya kita menempatkan diri di atas. Kita merasa kita berkuasa, sehingga kita berhak melabeli seseorang, memberikan nama kepada seseorang. Artinya ketika mereka mendirikan munara yang sampai ke langit untuk mencari nama, mereka hendak mendatangi Allah, mereka hendak menjadi penguasa atas diri mereka. Dan yang ketiga, ini masalah yang terutama yang sangat berkaitannya, itu dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kenapa ini menjadi masalah? Karena di dalam Kejadian 1 Allah berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Di sini mereka justru tidak mau memenuhi bumi. Artinya ketika mereka bilang mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi, mereka sedang melawan kehendak Allah. Jadi ketika mereka mau mencapai surga atau mencapai langit dengan menara yang sangat tinggi itu, mereka hendak mendatangi Allah, hendak berkuasa atas diri mereka, dan hendak melawan Allah. Nah tetapi di dalam ayat 5 dan 7 dikatakan Tuhan harus turun untuk melihat menara itu. Artinya apa? Menaranya masih terlalu pendek untuk mencapai surga. Nah saudara, apakah kesatuan yang kita inginkan kesatuan yang disukai Allah? Atau jangan-jangan kesatuan yang membuat kita hidupnya malah terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus mencari teman-teman yang mendukung kamu untuk melakukan dosa. Kamu beramai-ramai melakukan dosa, misalnya apa? Menyontek beramai-ramai, nonton video porno beramai-ramai, rokok beramai-ramai, dan seterusnya. Menggosip beramai-ramai, menjelek-jelekan orang beramai-ramai. Itulah contoh-contoh kesatuan yang tidak Allah sukai. Nah kalau begitu kesatuan seperti apa yang Allah suka? Nah, mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam bagian ini justru kita diajak untuk mengalami sebuah persekutuan. Kita diajak untuk hidup di dalam kesatuan. Artinya inilah kesatuan yang Allah inginkan. Kalau kamu memiliki sebuah kesatuan yang seharusnya saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi ada relasi yang dekat, yang saling menolong. Dan yang kedua, ada pertemuan ibadah, artinya apa? Ada kesatuan ibadah. Kesatuan ibadah di mana kita ketika datang bersama-sama di dalam sebuah ibadah, kesatuan kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan inilah memang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita tidak bisa bilang saya mengasihi sesama ketika kita tidak mengasihi Allah yang menciptakan dia. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah yang mencipta kita, tapi orang yang kelihatan tidak kita kasihi. Nah saudara, inilah kesatuan yang Allah suka. Mari teman-teman kita alami kedekatan relasi dengan saudara seiman, baik di persekutuan kampus maupun di gereja. Dan kedekatan itu kiranya menjadi sebuah kedekatan yang membuat engkau makin beribadah kepada Allah, makin mengasihi Tuhan. Sehingga jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena apa? Ketika engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, di saat yang sama engkau sedang mendekati iblis dengan berbagai pencobaan. Engkau pasti lebih mudah jatuh dalam dosa ketika engkau sendirian ketimbang ketika engkau bersama dengan teman-teman seiman. Oleh karena itu, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa engkau tidak datang ke persekutuan? Mungkin itu kelompok kecil, mungkin itu persekutuan, mungkin itu di gereja. Mungkin ada yang mengatakan tidak sempat. Mungkin ada kegiatan wajib, misalnya urusan keluarga yang mendesak. Kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tapi mungkin kita sebenarnya lebih kepada malas. Kita kemudian memilih melakukan kegiatan lain. Nah kalau ini yang menjadi masalah kita, sebenarnya kita sedang berbicara tentang nilai. Apakah kegiatan yang saya lakukan itu bernilai buat saya atau tidak?
Nah, oleh karena itu, untuk kita punya kerinduan hadir di persekutuan, menikmati relasi dengan saudara seiman, tanya, seberapa bernilai kegiatan itu buat kamu? Nah, untuk kamu bisa mengalami seberapa bernilainya, alami dulu, cicipi dulu. Seperti apa indahnya, bernilainya, bergunanya persekutuan dengan saudara seiman ini. Nah, tetapi mungkin yang kedua, masalahnya lebih kepada relasi. Mungkin ada akar pahit, mungkin ada dendam, mungkin ada kebencian. Nah, oleh karena itu saudara, untuk kita bisa mengalami persekutuan yang indah, maukah engkau memberikan pengampunan? Atau mungkin engkaulah orang yang bersalah di sebuah persekutuan sehingga engkau berjauh dari komunitas. Maukah engkau datang ke persekutuan, tidak menyembunyikan diri lagi, bersedia menerlibatkan diri, dan tidak perlu malu dengan masa lalumu, sebagaimana Tuhan telah menerimamu apa adanya. Kita harapkan persekutuan yang kita hadiri menjadi persekutuan yang mengalami cinta Tuhan dan menunjukkan cinta Tuhan yang menerima kita apa adanya. Jadi saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kita hadir di persekutuan itu adalah sebuah respon bahwa kita telah mengalami anugerah Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan, dan mau mendemonstrasikan pengampunan Tuhan kepada saudara seiman kita. Nah, sebagai penutup saudara, saya pernah mengalami satu peristiwa ketika selesai sebuah kegiatan pelayanan, tidak dapat konsumsi, saya lapar sekali. Akhirnya saya cari ke depan jalan di luar dari tempat ibadah itu untuk saya cari makan. Ketemulah saya sebuah gerobak sate. Di sana ada tukang penjual sate yang sedang mempersiapkan dagangannya. Ketika kemudian saya datang dan memesan satu porsi sate, hujan mulai turun. Dia dengan segera mengipas satenya untuk menyiapkan sate buat saya. Dan setelah sate itu siap untuk saya, akhirnya saya bungkus supaya tidak kehujanan. Nah, tukang sate ini dia juga harus merapihkan jualannya, termasuk peralatan dagangnya. Nah, bagaimana cara dia untuk memadamkan api di bara atau arang untuk dia tadi membakar sate? Dia tidak menaruhnya atau menengadahkan wadah arangnya ke langit untuk dihujani air, melainkan dia serahkan arang-arang itu satu persatu, sehingga sedikit demi sedikit, lama-kelamaan arang itu padam. Artinya, bagaimana caranya supaya arang itu tidak lagi menyala apinya? Tidak usah disiram air, pisahkan saja satu demi satu. Nah, dari sinilah kita melihat, inilah pentingnya sebuah persekutuan. Semakin kau mendekat dengan saudara seiman, semakin kau membara dan menyala kerohaniannya. Tapi semakin kau menjauh dari persekutuan, semakin redup dan pudar nyala kerohanian. Engkau mau pilih yang mana? Menjauh dari persekutuan atau mendekat dan mengalami relasi yang dalam di persekutuan saudara seiman? Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak lagi menjauhkan diri dari persekutuan dan mengalami keintiman relasi dengan saudara seiman. Kalau beberapa waktu ini kami terhalang dari segi ruang dan waktu karena virus corona, tapi kiranya kami bisa memanfaatkan media sosial yang kami miliki untuk berelasi dengan saudara seiman dan juga tetap melakukan kegiatan ibadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.